Kita bersyukur hari ini kita boleh ketemu lagi, dan anyway Merry Christmas untuk kita semua. Dan kita bisa ketemu lagi hari ini, aku yakin dan percaya itu semua karena kasih karunia Tuhan. Dimanapun kalian berada saat ini, mungkin ada yang lagi bersama dengan keluarga ataupun kalian sendirian di kos dan asrama, tapi nggak apa-apa karena sukacita Natal itu bukan karena keadaan kalian, bukan karena keadaan kita doang gitu. Tetapi karena memang Kristus mau datang kepada kita, Dia yang adalah Tuhan menjadi manusia untuk menebus kita. Oleh karena itu teman-teman, mari kita saat ini menyiapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita datang menghampiri tahta Tuhan, kita mempersiapkan hati kita untuk bisa bersekutu hari ini. Kalian juga bisa minta kepada Tuhan hati yang lembut untuk dibentuk sama Tuhan melalui persekutuan kita pada hari ini. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu yang selalu nyata di dalam kehidupan kami. Bahkan Engkau sendiri berjanji bahwa kasih setiamu tidak akan Engkau jauhkan daripada kami, dan Engkau tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanmu. Kami bersyukur Tuhan untuk hal itu. Kami bersyukur Tuhan. Teman-teman, walaupun itu adalah janji Tuhan buat Daud dan keturunannya, tetapi aku yakin dan percaya itu adalah janji Tuhan bagi setiap kita, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan. Mari kita mengangkat pujian ini bersama-sama oleh karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kita. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Ya teman-teman, dengan sukacita kita mengangkat pujian ini bersama-sama. Seindahnya pelangi, seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Kau yang terindah, hanya Kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Kau kan setia Tuhan, namun Kau kan setia, menjagaku selamanya. Mari sama-sama katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Walau badai menghadang dan bumi bergoncang, tapi kita yakin dan percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita selama-lamanya. Mari dengan lebih semangat lagi kita sama-sama katakan, walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, tapi siapa yang akan setia? Namun Kau yang setia, menjagaku selamanya.
Biarlah kita benar-benar mengalami kasih setia Tuhan, supaya kita benar-benar menghidupi hidup yang Tuhan telah percayakan kepada kita. Dan dengan kasih setia Tuhan, dan walaupun kita sedang tidak bisa mengalaminya saat ini teman-teman, tapi ingatlah bahwa kasih setia Tuhan tidak bergantung kepada keadaan, circumstances yang kita alami saat ini, bukan. Tetapi itu berdasarkan pribadinya sendiri, karena Dia adalah Allah yang setia. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa jika kita tidak setia, Dia tetap setia. Dia tidak akan pernah diubahkan oleh karena kita, karena memang Dia adalah Allah yang setia. Dia tidak akan pernah menyangkal dirinya. Dan bukan hanya itu saja, kasih setia Tuhan berlaku juga buat kita yang telah menyelamatkan kita. Makanya Daud berkata kepada Tuhan, "Kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar." Saya mau mengajak teman-teman, mari kita menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Sama seperti Daud yang mengakui kasih setia Tuhan dan mengakui dosanya, mari sama-sama kita datang kepada Tuhan saat ini teman-teman. Ambil waktu pribadimu, akui dosa-dosamu di hadapan Tuhan, minta kasih karunia-Nya untuk mengampuni dosa-dosa kita sekali lagi. Bapa, terima kasih karena Engkau tetap setia di tengah-tengah ketidaksetiaan kami. Terima kasih karena Engkau mau datang di tengah-tengah kebobrokan kami. Terima kasih Engkau menerima kami walaupun kami berdosa. Dan terima kasih mau menebus kami, membeli kami dengan harga yang mahal, walaupun kami adalah budak-budak dosa. Tapi kami mau datang saat ini Tuhan, karena kami percaya bahwa Engkau sendiri berkata, sekalipun dosa kami merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Dan kami bersyukur untuk pengampunan yang Engkau berikan buat kami Tuhan. Dan kami mau naikkan pujian ini dengan ucapan syukur dari hati kami, karena Engkau telah membayar dosa-dosa kami Tuhan. Tiada padaku suatu kebaikan, tapi memberikan kelepasan. Yesus bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kirmisi jadi putih bersih. Ucapan syukur kita katakan sama-sama. Yesus bayar semua hutang dosaku.
bayar semua. Yesus bayar semua hutang dosaku. Dosa bagai kilisi jadi putih. Dengan setengah suara kita sama-sama kan, Jesus paid it all. Jesus paid it all. All to Him I owe. Sin had left a crimson stain. He washed it white as snow. He washed it white as snow. Kami menghadap tahta-Mu yang kudus ya Bapa, dan kami menyerahkan diri kami yang penuh dengan keberdosaan ini. Kami mohon ampun di hadapan-Mu untuk segala hal-hal yang tidak berkenan, yang kami lakukan, yang kami pikirkan, yang kami katakan tidak seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Sucikan dan kuduskanlah diri kami. Terima kasih untuk kesempatan ini, dan kami mengingat akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib, di mana Kau merelakan diri-Mu bagi setiap kami manusia yang berdosa. Dengan darah yang bercucuran, Kau menebus setiap kami. Pengampunan sudah Kau berikan bagi setiap kami. Oleh karena itu, tolonglah kami untuk kami hidup seturut dengan kehendak-Mu, untuk kami melakukan apa yang Kau inginkan di dalam kehidupan setiap kami, sehingga kami sungguh-sungguh mengetahui isi hati-Mu. Kami menyerahkan juga waktu pemberitaan firman ini ke dalam tangan-Mu. Mari Allah Roh Kudus, jamahlah setiap kami, berikan kami hikmat dan pengertian, bahkan kemampuan untuk melakukannya. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Teman-teman, tema hari ini adalah kehendak Tuhan, kehendakku. Mari kita akan membuka kebenaran firman Tuhan terlebih dahulu di dalam Matius pasal ke-1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Matius pasal ke-1 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-24. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Saya melanjutkan dari Lukas pasal yang ke-1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-35. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki,
dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Saya lanjutkan ayat ke-7 dan ke-38. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Cukup panjang bagian ayat yang kita baca pada saat ini. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman semua untuk kita merenungkan bahwa di dalam kehidupan ini sebagai anak Tuhan, kita seringkali mendengar kata kehendak Tuhan. Sebenarnya apakah arti dari kehendak Tuhan? Teman-teman, kehendak Tuhan yaitu mengetahui isi hati Tuhan akan rencana dalam hidup, sehingga mengerti apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan mau, apa yang menjadi utama di hadapan Tuhan. Dan kalau kita membaca di dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, hal itu dinyatakan bahwa Tuhan itu mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada setiap kita, dan rancangan damai sejahtera itu diberikan dan bukan rancangan yang penuh dengan kecelakaan. Bahkan di dalam Roma pasal 12 ayat kedua menyatakan bahwa kehendak Allah adalah baik, berkenan, dan sempurna. Sesungguhnya Tuhan punya rencana atas hidup kita semua. Tetapi yang menjadi realita di dalam kehidupan kita adalah di dalam menjalani hari-hari ini, kita menjadi orang-orang yang seringkali melakukan apa yang menjadi kehendak kita, bukan menjadi kehendak Tuhan. Kita mengutamakan apa yang menjadi keinginan kita, bukan yang menjadi keinginan Tuhan. Oleh karena itu, membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang egois, yang penuh dengan keberdosaan. Seharusnya ketika manusia diciptakan dengan rancangan yang sempurna yang berasal dari Allah Bapa, ketika kita ditebus dengan darah yang mahal itu, bahkan kita diangkat menjadi anak-anak Tuhan, seharusnya kita melakukan kehendak Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Tetapi yang terjadi tidaklah demikian. Oleh karena itu, pada saat ini saya ingin mengajak teman-teman semua, kita akan melihat dari dua tokoh Alkitab yang sudah kita baca di dalam Matius 1 dan juga Lukas 1. Di dalam bagian ini ada dua tokoh Alkitab yang akan sama-sama kita lihat. Yang pertama adalah Yusuf. Yusuf adalah seorang yang sangat mengerti kehendak Allah di dalam kehidupannya. Berawal dari Allah mengutus malaikat Gabriel untuk berjumpa dengan dia dan menyampaikan bahwa sesungguhnya di dalam bagian yang pertama ini adalah Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan Maria sempat terkejut kalau kita melihat di dalam bagian ayat ke-34. Namun malaikat menjelaskan bahwa anak yang dikandung itu adalah berasal dari Roh, dan juga nantinya dia akan dipakai untuk rancangan yang besar. Maria terkejut, tetapi Maria akhirnya bersedia untuk taat, dan itu dikatakan di dalam ayat yang ke-38. Sesungguhnya aku ini adalah hambamu. Bahkan kalau kita melihat di dalam bagian Yusuf, di dalam Matius, malaikat datang kepadanya dan dikatakan di dalam bagian ini bahwa ia sangat bergumul untuk mengambil Maria sebagai istrinya. Bahkan dengan diam-diam Yusuf itu hendak untuk meninggalkan Maria.
Tetapi Yusuf adalah seseorang yang akhirnya juga dia mengetahui bahwa ini merupakan kehendak Bapa yang disampaikan melalui malaikat itu. Oleh karena itu, bagaimana hal ini dibuktikan di dalamnya bersama-sama Yusuf dan Maria. Mereka adalah orang-orang yang akhirnya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa. Siap malu dengan kondisi yang tidak masuk akal, yaitu hamil sebelum pernikahan terjadi. Pandangan orang tidak lagi menjadi yang utama di dalam kehidupan mereka. Tetapi apa yang menjadi kehendak Bapa dilakukannya itu. Kemudian juga Yusuf tetap menjaga kekudusan di dalam kehidupannya. Karena ia tidak bersetubuh dengan Maria. Dikatakan di dalam bagian pasal 1 Matius ayat 25. Kesulitan bahkan demi kesulitan untuk mencari tempat penginapan tidak membuat mereka akhirnya nyerah, angkat tangan begitu ya, dan tidak lagi menjalankan apa yang menjadi kehendak Bapa. Tetapi dari merekalah ketika ada kesetiaan, ada ketaatan, Yesus Kristus lahir dan Yesus Kristus hadir di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita berbicara tentang kesetiaan, bahkan kita berbicara tentang ketaatan hidup di dalam Tuhan, sehingga kita tahu bahwa hari-hari ini bukanlah hari-hari yang memang mudah untuk kita setia dan taat. Apalagi ketika ada virus corona di tengah-tengah kehidupan kita, ya, di dalam perjalanan di awal tahun 2020 ya, tepatnya pada bulan Maret ketika corona itu masuk ke Indonesia dan sekolah sementara dirumahkan, kita belajarnya di rumah, gereja juga tidak lagi ada kebaktian di gereja, di rumah secara online. Hal itu tentu mengejutkan. Bahkan hal ini sepertinya sulit untuk kita terima begitu ya. Corona seolah-olah menghancurkan rencana-rencana yang sudah kita buat. Mungkin sudah ada yang berencana untuk liburan, mungkin sudah punya planning, janjian sama teman ingin melakukan sesuatu, mungkin ada punya planning yang lain-lainnya, tetapi tidak bisa dijalankan. Bahkan mungkin ada usaha atau pekerjaan dari orang tua yang akhirnya sulit. Kita menghadapi banyak hal yang sepertinya gelap sekali hari-hari ini. Nggak tahu mau lanjutkan ke sekolah mana, nggak tahu mau kuliah di mana, nggak tahu mau kerja di mana, nggak bisa nabung seperti sebelum adanya corona karena pemotongan gaji, jenjang karir kita kok sepertinya tidak menentu, begitu ya. Apakah hal-hal yang ada di dalam kehidupan kita memang kita menjadi orang-orang yang akhirnya melihat bagaimanakah sebenarnya masa depan dan kehidupan kita, apa yang menjadi kehendak Tuhan yang ingin Dia nyatakan bagi setiap kita. Oleh karena itu pada saat ini kita akan sama-sama belajar bagaimana langkah-langkah yang dilakukan dalam pergumulan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Karena sebagai orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, kita seringkali bertabrakan dengan keinginan kita, apalagi kalau kondisinya itu tidak mendukung dan kita begitu sangat bermain dengan perhitungan pemikiran kita sebagai manusia. Beberapa hal atau langkah akan saya sharingkan, tetapi hal ini juga bisa saja adalah hal-hal yang nantinya bukan baku karena seringkali itu terjadi tidak sesuai dengan urutan yang ada yang Tuhan izinkan terjadi di dalam pergumulan kita. Tetapi yang bisa saya sharingkan adalah yang pertama, meminta Tuhan untuk memberikan hati yang taat pada kehendaknya. Jadi jangan egois. Ketika kita melihat sesuatu ada pergumulan di hadapan Tuhan, terlebih dahulu kita meminta nih hati yang mau sungguh-sungguh taat akan apa yang Tuhan inginkan untuk memberikan hati taat kepada kehendaknya, bukan keegoisan kita. Lalu yang kedua adalah berserah pada rencananya. Apapun yang menjadi rencana Tuhan yang digenapi itu, biarlah kita mau berserah supaya Tuhan yang menuntunnya. Jadi bukan kita yang menggenggam erat-erat dan kita merencanakannya sesuai dengan apa maunya kita, tetapi kita berserah biar apa yang Tuhan lakukan itu yang terbaik, itu perlu penyerahan diri. Yang ketiga, mencari kehendak Tuhan di dalam
terang firman Tuhan sangat kita butuhkan. Oleh karena itu firman Tuhan pada zaman ini diberikan melalui Alkitab yang bisa kita baca. Yusuf, Maria, ada malaikat yang berbicara langsung bagaimana kehendak Tuhan itu dinyatakan atas hidup mereka. Tetapi di hadapan kita saat ini adalah ada kebenaran firman Tuhan. Maka kita mau mencari apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam terang firman Tuhan itu. Oleh karena itu kita semua harus membacanya, merenungkannya, dan apa yang didapatkan waktu kita membaca dan merenungkannya, itulah yang kita gumulkan di hadapan Tuhan. Teman-teman, gumulkan dan berdoa dan ambil keputusan di dalam setiap pergumulan itu. Kemudian mengandalkan kekuatan Allah Roh Kudus. Teman-teman, mungkin salah satu contoh yang saya bisa berikan kepada teman-teman. Pada suatu ketika ada seorang bapak, lihat anak cowoknya atau anak yang sudah menjadi pemuda ini, kurang lebih usianya 25 tahun. Wah, kok tampilnya beda nih ya. Wah, dia ceria, lebih ceria dari biasanya. Setiap kali mau keluar rumah, wanginya, parfumnya beda, begitu ya. Waduh, itu juga rambutnya ya, dia pakai gelnya juga merek yang beda, yang lebih keren begitu ya. Wah, pakaiannya juga beda, nggak biasa-biasa saja. Wah, papanya dan mamanya sudah berpikir, anak saya sedang jatuh cinta. Wah, makanya papa mamanya tanyakan, "Nak, waduh, hari-hari ini kau beda ya nak ya. Ya, siapa wanita itu?" Lalu anak laki-lakinya berkata, "Ada Pak, nanti dikenalin. Ya Ma ya, nanti aku kenalin." Dia anak Tuhan. Kemudian anak pemuda itu terdiam sejenak. Lalu papahnya mulai mengingatkan dia, Hei, kalau dia bukan anak Tuhan, segera tinggalkan dan lupakan. Kalau dia anak Tuhan, kamu dekatkan. Kamu doakan. Tapi kalau dia bukan anak Tuhan, tinggalkan. Anak pemuda itu mulai berpikir dan papahnya mulai menebak apa yang ingin dikatakan anaknya ini. Enggak, kata papahnya. Jangan berharap kamu berkata, saya pacarin dulu Pak, nggak apa-apa. Nanti siapa tahu dia percaya Tuhan. Siapa tahu dia mau ke gereja. Siapa tahu nanti dia mau pelayanan. Siapa tahu. Kemudian papahnya jelas mengatakan, tidak. Karena dia bukan anak Tuhan. Teman-teman, pemuda itu mulai berpikir. Dan pembicaraan itu selesai. Teman-teman, yang ingin saya sharingkan adalah seringkali mungkin kita berpikir seperti anak pemuda itu. Di dalam menjalani kehidupan ini kita mempertimbangkan dan kita berpikir siapa tahu, termasuk urusan teman hidup. Tetapi Alkitab jelas memberikan kepada setiap kita bahwa terang itu tidak bisa bersatu dengan gelap. Oleh karena itu, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, termasuk ketika kita mencari teman hidup, ketika kita bergumul di dalam sesuatu hal, di dalam pekerjaan, di dalam studi, dan lain sebagainya, mari kita kembali kepada terang kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, di tahun 2020 ini, sudahkah teman-teman melakukan kehendak Tuhan? Atau sebaliknya, kita lebih melakukan apa yang menjadi kehendak kita? Teman-teman, saya ingin menutup renungan saat ini dengan sebuah kisah. Kisah dua orang anak. Yang pertama, laki-laki, kurang lebih saat itu usianya 10 tahun. Yang kedua, anak perempuan, yaitu adiknya, yang kurang lebih usianya antara 9 atau 8 tahun. Jaraknya tidak jauh berbeda. Kedua anak ini punya papa mama sebagai seorang pelayan Tuhan, ya. Mamahnya majelis, papahnya juga setia datang ke gereja. Tiba-tiba mamahnya meninggal dunia. Mamahnya punya sakit asma dan begitu cepat karena sesak-sesak dan langsung meninggal.
papahnya membesarkan anak-anak ini seorang diri. Dan tidak terasa 2 tahun kemudian papahnya punya pendamping, yaitu ibu sambung yang baru bagi kedua anaknya. Kehidupan pernikahan papa dan ibu sambung yang ada ini berjalan dengan baik. Tetapi ketika ibu sambungnya ini melahirkan seorang anak, belum genap 40 hari, papahnya ini meninggal. Juga meninggal secara mendadak. Waktu dia terasa lemah, maksudnya tidak masuk rumah sakit lagi ya, dia lemah, dia tiduran, dia meninggal. Ketika melihat kedua anak ini yang berusia pada saat itu, papahnya meninggal kurang lebih umur 10 tahun dan adiknya antara 9 atau 8 tahun, dan ada seorang bayi dari ibu sambungnya yang belum genap 40 hari. Sangat sedih rasanya ya. Kok apa nih yang menjadi rencana Tuhan? Apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kedua anak ini dan juga seorang bayi yang belum bergenap umurnya 40 hari? Bagaimana? Nggak punya kedua orang tua, saudara mereka pas-pasan. Tapi puji Tuhan ada salah satu keluarga mereka yang ingin mengambil 2 anak ini, dan anak yang belum genap 40 hari itu biarlah diurus oleh mamahnya, dan 2 anak ini diurus oleh keluarganya. Teman-teman, saya ingat sekali ketika minggu itu adalah minggu terakhir dia ada di gereja. Wah, dia sedih, tatapannya kosong begitu ya. Aduh, nggak tahu apa yang menjadi rencana Tuhan di dalam kehidupannya. Gak pernah tahu, teman-teman. Dan ya, akhirnya dia pergi ke sebuah daerah bersama dengan keluarganya. Dibesarkan, beberapa bulan kami menerima kabar mereka baik-baik saja. Tetapi bagaimana kelanjutan kehidupan mereka? Tanpa kedua orang tua, tapi ada Tuhan. Ada Tuhan yang senantiasa menyertai mereka. Terkadang berpikir bahwa kok Tuhan kedua orang tuanya diambil? Apakah itu adalah kehendak yang terbaik? Tetapi itu Tuhan nyatakan dan kita harus percaya itu adalah kehendak Tuhan yang terbaik. Apapun kondisi dan keadaannya. Yang mungkin kita secara manusia hanya melihat saat ini. Dan nggak melihat apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Kita tidak bisa melihatnya. Tetapi Tuhan yang penuh dengan kuasa di dalam kehidupan kita, Dia tahu yang terbaik, Dia menyediakan yang terbaik. Maka di dalam menjalani hari-hari ini, kita mau belajar untuk mengetahui apa yang menjadi isi hati Tuhan dalam hidup kita. Apa yang menjadi keinginan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, marilah di akhir tahun 2020 ini, kita hendaknya memiliki komitmen untuk senantiasa hidup di dalam kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi, corona entah kapan akan segera berakhir. Tetapi dalam semua kondisi yang tidak pernah kita ketahui adanya, kita tetap mau jadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam kehendak Tuhan. Teman-teman, setelah ini akan masuk ke Zoom. Teman-teman bisa men-sharingkan. Yang pertama adalah sharingkanlah langkah-langkah apa yang biasanya teman-teman lakukan untuk mengetahui kehendak Tuhan. Yang kedua, sudahkah selama ini teman-teman melakukan kehendak Tuhan? Teman-teman bisa men-sharingkannya, biar sharing teman-teman ini menjadi berkat bagi teman-teman yang lainnya. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami tetap membutuhkan Engkau di dalam kehidupan kami, dan kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami membutuhkan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang senantiasa menuntun kami untuk kami tetap memiliki ketaatan dan kesetiaan, sehingga
kehendak Tuhan biarlah bisa digenapi atas diri kami yang penuh dengan kelemahan ini. Dan kalaupun Tuhan, rencana-Mu digenapkan atas hidup kami, itu merupakan sebuah anugerah. Karena siapakah kami ini sebenarnya? Kami adalah manusia yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan, tetapi Tuhan menyatakan kehendak-Nya melalui diri kami yang penuh dengan keterbatasan ini. Mari Tuhan tolong setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, ketika Maria berkata, jadilah padaku menurut kehendak-Mu, menurut perkataanmu itu, atau dalam bahasa Inggris diterjemahkan, let it be unto me according to your word. Aku yakin dan percaya Maria mengatakan itu bukan karena dia nekat ya, bukan. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan yang memperkatakan itu adalah Allah yang setia dan Allah yang layak dipercaya. Dan biarlah di akhir tahun ini kita pun bisa berkata sama seperti Maria, let it be unto me, Lord, according to your word. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, teman-teman. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. You promised your word will deliver. Lord, we believe it's true. You promised us joy like a river. Lord, we receive it from you. These things you have spoken and you're bringing to pass. This world's disappearing, but your word will last. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, oh Lord, be it unto me. You promised to us, Lord. You promised to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised unending tomorrows. Lord, we receive them from you. You'll be our provider.
according to your word, oh Lord. Be it done according to your word, oh Lord. According to your word, oh Lord. Be it done to me. According to your word, be it done to me, Lord. Biar hati kami dipenuhi oleh Engkau, Tuhan, dan biarlah kami terus percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami, dan biarlah kami terus percaya akan hal itu. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan kami hari ini, dan kami akan join di Zoom. Kami rindu untuk kami bisa sharing satu sama lain. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, teman-teman, ibadah persekutuan kita sudah selesai, tapi jangan lupa untuk join after service meeting ya di Zoom. Jadi jangan lupa untuk join. Dan karena ini tanggal 26 ya, kita semua mau sama-sama katakan 1, 2, 3 Merry Christmas and Happy New Year. See you next year.